Haleluya. Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom untuk keluarga saudara, untuk semua aspek kehidupan saudara. Ada damai sejahtera Kristus yang kita wariskan. Amin. Ya, kita boleh duduk lagi dekat kaki Yesus, memandang wajahnya, melihat keindahannya. Sebab Yesus kalau kita pandangin terus ya, Yesus itu indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Ya, waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru dikatakan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita, yang mencuci kaki kita bahkan ya. Dia itu gembala yang agung, gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Yesus itu segalanya, mensuplai, menyediakan, memberikan semua yang kita butuhkan semua. Dan dia sekaligus roti hidup buat saudara dan saya. Saudara yang di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share ya, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik, good news ya, Injil Kristus disebutnya, Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia ya, kasih karunia artinya kemurahan yang cuma-cuma. Sudah terima cuma-cuma karena Yesus sudah bayar. Ketika kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan pendahuluannya. Kita akan masuk langsung ya kepada disebutnya, saudara, apa yang saudara dengar ini, kalau saudara bisa menangkapnya, saudara luar biasa ya. Saudara bisa menangkapnya karena saudara adalah anak Bapa ya, milik Kristus. Ini disebutnya rema word ya, kata-kata atau firman rema untuk musim ini, untuk masa ini. Ya, kita tahu kita ada di akhir dari akhir zaman. Kita tahu bahwa kita di tengah-tengah dunia yang sedang krisis. Bukan kita yang krisis ya, dunia sekeliling kita krisis. Ya, krisis pangan bahkan sampai sekarang karena krisis finansial, kemudian menjadi krisis pangan yang saya dengar ya, lihat di YouTube tentu saja. Atau lihat di internet ya, krisis pandemi ya, entah masih ada masih enggak, pokoknya semua krisis ya, mengalami kegelapan di mana-mana. Tapi di rumah Tuhan ada, di rumah anak-anak Tuhan ya, ada terang. Sama-sama katakan ada terang ya. Apa itu yang kita mau dengar? Hikmat. Sama-sama katakan hikmat ya, hikmat Kristus. Kalau Roh Kudus itu menyingkapkan hikmat Kristus dari Alkitab ya, itu kita ikuti saja ya, pasti berhasil, pasti sukses. Hari Jumat kita dengar ya, kita merendahkan diri saja di bawah tangan Tuhan yang kuat, pasti ditinggikan pada waktunya. Nah, sementara menunggu ya, kita lempar aja semua khawatir, gelisah, semua perkara apa yang bukan urusanku Tuhan, urusanmu. Sama-sama katakan, bukan urusanku semua persoalan, urusanmu Bapak ya. Nah, apa yang kita sudah dengar sebenarnya ya, yaitu pada zaman Yesus ya, hubungan Yesus itu dilihat oleh orang Yahudi seperti rabi kan, guru gitu, rabi. Kenapa? Karena orang-orang imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu rabi, guru, dan mereka mau jadi murid. Ya, gimana caranya hidup si guru ini? Ya, mereka itu jadi contoh, mereka harus mencontoh gitu. Nah, padahal kita sudah dengar ya, bahwa Yesus itu datang bukan menjadi contoh atau jadi teladan. Kalau kita, nah ini yang agak sulit ya, karena kita udah belajar, nggak harus meneladani Yesus. Cara makannya, cara duduknya, cara segala macam. Saudara belum apa-apa udah lompat ke perilaku atau ke buah. Nah, sementara akarnya belum nempel, kan nggak nyambung saudara. Ya, jadi Yesus itu datang sebagai savior, juru selamat. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau misalnya orang tenggelam di air, ya, di danau gitu atau di kolam, Yesus tuh nggak bilang ini, nih 7 step atau 7 cara, langkah-langkah untuk berenang, gaya bebas nih, saya lemparin nih, kamu belajar deh. Tenggelam orang itu, saudara. Yang dibutuhkan adalah Tuhan yang nyemplung gitu, yang mengangkat kita dari air. Ya, jadi itulah juru selamat.
Amin. Ya, jadi kalau kita belajar ya, kita nggak melihat dia hubungannya murid dengan guru. Nah, tapi anak, sama-sama kan anak. Ya, jadi Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan Yesus kenalkan sebagai apa? Itu Bapak kita tuh, itu Bapakmu tuh, itu Bapakmu. Bahkan Abamu, ya, Daddy. Jadi kalau kita berdoa, kita memiliki hubungan yang apa? Hubungan family. Makanya disebutnya spirit of sonship. Roh keputraan. Ya, karena son-nya itu son pewaris, huios. Ya, pewaris, sama-sama katakan. Anak putra, makanya saya sebutnya. Bukan bocil atau bocah cilik, bukan. Ya, dan anak itu pasti belajar. Belajar apa? Belajar kebenaran yang memerdekakan. Nah tuh. Kenapa? Kan tadinya semua di rumah perbudakan. Semua di Mesir. Stres. Anak belajar kebenaran yang memerdekakan. Sama-sama katakan. Tahu kebenaran. Oh, kebenarannya, kedudukan saya sebenarnya bukannya budak, bukan. Tetapi kedudukan saya bersama Yesus, didudukan sama-sama Yesus. Posisinya sama persis. Yesus kepala, kita tubuh. Ya, jadi karena tahu kebenaran, kita nggak bisa dikadalin, saudara. Saudara, hari-hari ini yang kita lihat orang Kristen di downgrade gitu, diturunin sampai dikadalin posisinya. Ya, kita mesti tahu apa warisan kita. Target Tuhan adalah Kanaan. Ya udah, itu target kita buat hidup. Tujuan Yesus datang itu supaya saudara dan saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Ya itu tujuan kita. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa mewarisi itu. Orang dunia stres, orang Kristen stres juga. Padahal Tuhan mewarisi kita apa? Shalomnya. Orang dunia penuh dengan duka, dengan duka, dengan duka. Orang Kristen juga sama juga. Nggak ada bedanya tuh, saya lihat tuh orang Kristen malah lebih parah. Teman saya bilang, udahlah Pak Melki, jangan shalom-shalom deh. Saya ditipu sama orang yang suka shalom-shalom tuh. Nah, bingung kan? Padahal Tuhan Yesus mewarisi apa? Mewarisi sukacita. Padahal Tuhan Yesus mewarisi apa? Mewarisi jalan yang penuh bahagia dan sejahtera atau shalom semata-mata. Semata-mata hanya ada shalom kalau jalannya Tuhan. Ya, gimana jalaninnya? Perlu tahu kan? Kalau saudara diwarisi Lamborghini sama bapak saudara, saudara kan harus tahu gimana nyalainnya. Ini nggak pakai kunci nih, ada tombol on off. Gimana nih jalanin? Misalnya apa tuh? Ada radar sekarang kan, bisa pilot otomatis misalnya. Harus tahu. Ya, jadi anak pasti belajar. Ya, mengalir dengan Roh Kudus. Terima sari-sari makanan dari pokok. Itu anak. Tapi kalau murid belum tentu anak. Itu repotnya kan. Nanti kita lihat lagi ya. Tapi kita mulai lagi ya. Ini Rhema word of decision. Jadi saudara dan saya itu menangkapnya sebagai wow, sama-sama katakan wow, ya. Saya bacakan dulu dari mulai Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, Yesus bicara sama orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, orang Yahudi memandang murid kan? Ya. Dibilang gini, jikalau kamu tetap dalam firmanku, ya, abide in my word, ya, abide tuh ya, tinggal dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid. Nah, jadi student of God, of God's word, ya. Artinya gini, kan tinggal, terima sari-sari makanan. Beda dengan murid di dalam pandangan orang Yahudi. Kamu mesti contoh saya. Nah, jadi kalau Yesus bilangin, kamu tinggal di dalam saya. Beda kan? Ya. Dan 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran tuh. Kamu akan know the truth.
Oh, kebenarannya saya adalah anak, saya adalah putra. Kebenarannya kalau orang di bawah hukum Taurat itu bocil, bocah cilik. Hanya ABC tuh. Enggak, Pak. Ya kan? Orang bilang ini, enggak, setelah kita percaya Yesus lahir baru, kita itu harus naik rankingnya gitu. Jadi murid, terbalik-balik saudara. Terbalik-terbalik. Ya, tetapi mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Memerdekakan apa? Bahkan di Matius 11 dikatakan letih lesu beban berat itu karena religion. Dimerdekakan dari religion. Agamawi. Dimerdekakan dari apa tuh jadinya tradisi-tradisi yang membelenggu gitu. Menjadi beban berat. Hidup ini jadi berat. Ya, kita percaya Roh Kudus akan mengajarkan ya. Jadi sekali lagi anak pasti belajar karena pengen tahu kebenarannya apa. Posisinya apa yang dia wariskan. Tapi murid belum tentu anak, iya. Murid itu nanti kita lihat ya, bahkan bisa meninggalkan Yesus. 1 Korintus 4 ayat 15. Nah, ini Paulus bilang kepada Timotius juga ya, kepada murid-murid di Korintus ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik ya dalam Kristus, beribu-ribu guru, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi yang diperkenalkan oleh Paulus di bawah kasih karunia sama seperti yang Yesus perkenalkan sebenarnya. Bapak. Ya. Makanya kita nih belajar bertumbuh terus di dalam sonship, ya. Keputraan, roh spirit of sonship, roh keputraan. Huios. Amin. Ya, jadi Paulus bapak rohani iya. Ya, tapi menyebut itu dia bandingkan dengan 10.000 beribu-ribu rabi itu guru ya, rabi. Dia lu jangan bilang gue rabi. Ini hubungan keluarga. Saudara dan saya punya hubungan keluarga. Intimacy namanya tuh, intimacy ya. Beda kalau keluarga. Misalnya tadi Cilicu ceritain ya tentang anaknya Angel. Keluarga tuh, dia bela gimana gitu. Beda deh. Hubungan. Amin. Dulu saya ingat, dulu di gereja, ya saya punya bapak rohani. Gembalanya bilang bapak rohani. Waduh, kayaknya hati kita berbunga-bunga gitu di bawah. Giliran ada perkara, ada masalah, boro-boro bapak rohani, saudara. Duduk sebagai penengah yang adil aja enggak. Itu manusia kalau tidak mengerti prinsip hubungan intimasi bapak dengan anak, family, sama-sama dengan family. Ya, kita makin dalam nih. Nih bapak nih sedang mewahyukan, memberikan kita hikmat intimasi. Bapak dekat, family, keluarga. Luar biasa ya. Yohanes 16 ayat 15. Sampai Tuhan Yesus bilang ini, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Bapak punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini bicara Roh Kudus ya. Bapak, anak, roh, apa yang Bapak punya, Roh Kudus punya, Yesus punya. Nggak ada persisian antara mereka. Sekarang saudara dengan Yesus ada satu. Apa yang Bapak punya, kita punya juga. Gimana Pak Melki? Ya gini aja deh. Kayak tadi, misalnya tadi kan contoh lucu ya, anaknya kerja di Jakarta. Ya, kalau dia ditanya sama temannya, Angel, rumah kamu di mana? Oh, di Setiabudi. Padahal rumah bapaknya. Ya, artinya maksudnya rumah orang tuanya kan? Itu rumah saya. Kenapa? Hubungan keluarga. Anak saya juga gitu. Mik, rumahmu di mana, Rick? Di Setiabudi Regency. Misalnya. Ya, apa yang bapaknya punya, dia punya.
Itu hubungan, itu luar biasa ya. Kalau saudara bisa menangkap, tenang saudara hidup saudara. Yohanes 16:12 ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi Yesus bicara apa? Yesus bicara kepada orang Yahudi, mereka sulit untuk menerima. Kan Yesus selalu bilang ini, dia selalu, kalau orang Yahudi bilang Yahweh, Adonai, atau Yehova, El Shaddai, El Elyon, El Nisi, ya anak saya El Nisi, Yehova Rafa, Yehova Nisi. Salah nggak? Nggak salah. Memang ayah kita, Tuhan kita itu atributnya gitu. Ya, misalnya kita punya bapak, dulu bapak saya pemilik perusahaan kantor akuntan. Bos dia, anak buahnya bos misalnya gitu. Ya, direktur, bos, pemilik, owner. Terus kalau saya panggil papi saya panggil gini. Hai pemilik kantor akuntan Dr. Andes Tanok. Oh betapa saya lagi lapar mau butuh makanan. Bapak saya, ini anak kenapa nih? Pi. Pi. Makan yuk Pi. Nonton yuk Pi. Beda nggak? Beda saudara. Jadi itu yang masih belum bisa diterima oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena bagi mereka itu Tuhan itu jauh saudara. Harus pakai hubungannya pakai imam gitu. Atau kalau zaman dapat 10 perintah Allah, Musa aja deh yang maju deh. Jangan saya deh, saya mah takut sama Tuhan. Jauh saudara. Nah ketika Yesus sampaikan, bapakmu yang di surga, bapakmu akan memelihara engkau. Dituduh apa orang Yahudi? Itu menghujat tuh. Dia menyebut Yahweh itu bapaknya katanya. Nah sekarang saudara menangkap sampai Tuhan itu mewahyukan ini supaya saudara tuh benar-benar bulat gitu. Dekat banget gitu. Tapi kalau saudara masih gini, masih dikejar-kejar dosa, kejar-kejar kesalahan, ya pasti, atau menerima tuduhan gitu maksud saya. Nah itu kan termasuk jauh juga. Makanya Tuhan Yesus, Bapa tuh beresin lewat Tuhan Yesus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna, sudah dibayar, finish work. Amin. Ya, makanya ada 2 contoh di sini. Perwira yang anaknya sakit, hambanya sakit, Tuhan mau datang, dia bilang nggak usah, Tuhan Yesus, nggak usah, sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Ya, nah itu Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi di antara orang Israel tuh nggak ada keintiman gitu. Saudara tangkap nggak waktu Yesus bilang ini, Pipi nggak usah, saya juga orang perwira, ya saya ada bawahan. Kalau saya suruh bawahan saya pergi, dia pergi. Datang, dia datang. Tinggal satu kata aja, perintah aja. Pi. Nah itu ngerti, namanya intimacy. Nah sama kan dengan ini, tentang kalau kita belajar tentang apa? Tentang kenapa Gentiles itu non-Yahudi justru tidak di bawah hukum Taurat, justru saya mau ngomong justrunya berkali-kali ya. Justru mereka itu memiliki, bisa melihat Yesus itu sebagai dekat gitu, family. Contoh perempuan, sekali lagi kan ada cuman ada 2 orang kan di dalam Alkitab yang disebut iman tadi imannya besar kan. Iman seperti ini tidak kutemukan di antara orang Yahudi. Karena orang Yahudi hubungannya rabi murid, jauh ya. Orang Romawi ini, perwira ini nggak tahu. Dia hanya tahu pokoknya Yesus itu dia perintah jadi. Nah itu saudara dan saya nih sekarang. Sama ya, perempuan Sirofenesia pertama dia mau pakai cara Yahudi. Yesus anak Daud. Nah jadi
kita baca di Alkitab, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, itu orang Yahudi tuh yang ngomong begitu. Ya, ketika Yesus anak Daud, dia berpura-pura kan, ada kemunafikan. Dia berpura-pura sebagai orang Yahudi, pikir Yesus tuh akan tolong dia kalau dia orang Yahudi. Tapi Yesus itu justru ya bilang sama dia, oh saya datang buat anak-anak, ya nggak pantas roti anak-anak dikasih kepada papis, ya. Papis itu saya baca aja ayatnya ya, Matius 15 ayat 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya kan, kalau ini kita dengar anjing, lompatnya mikirnya kok kejem ya gitu. Tapi papis, bahasa Yunani juga papis. Papis itu anjing keluarga jadinya ya. Anak anjing, kalau sudah punya anjing yang pelihara, yang punya anjing yang mengerti gitu. Ya ini belongs to family gitu ya, dekat. Jadi dia bukain pintu. Makanya dia bilang, oh iya, papis juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, saya cuma mau ceritakan gini. Ya, tanpa beban hukum Taurat, lakukan ini, lakukan itu, tambahkan ini, tambahkan itu. Jika benar, baru diberkati. Kalau salah dihukum. Tanpa beban itu, kedekatan kita apa? Family. Ya, keluarga. Nah, ketika Yesus melihat iman yang besar juga, ya, jadi melihat iman yang besar itu adalah menerima kedekatan gitu. Jadi kalau saudara pikir, iya ya, kita kan lagi belajar mendengar, tapi harus dimix dengan iman katanya. Kalau nggak jadi mujizat tuh. Karena iman itu ada tangan yang terbuka menerima. Tuhan nggak main jejelin aja, nggak main paksa. Jadi kita mau terima, mau. Nah, kalau imannya tuh bertumbuh semakin besar, semakin kuat, kita terima semakin banyak dong. Nggak rugi, saudara, nggak rugi. Amin. Ya. Nah, bagaimana? Ya bertumbuh di dalam kedekatan itu, hubungan sonship itu. Makanya di dalam kedekatan itu ada apa? Ada children bread, ya, roti anak-anak tadi. Apa? Kesembuhan. Amin. Ya, remah-remah yang jatuh aja sudah cukup untuk mengusir setan dari anaknya kan. Ini ibu Syrovenesia ini datang kepada Yesus untuk Tuhan Yesus nolong anaknya kan yang kerasukan. Kesembuhan, ya, keuangan. Pipi, kan papi punya langit dan bumi dan segala isinya. Nah, terus kirim Yesus lagi, kakak sulung saya. Itu nih hubungan semua ya. Kaya rela jadi miskin. Kan supaya saya yang miskin jadi kaya, Pi. Saya terima, Pi. Ya, bahwa kakak sulung saya itu datang supaya saya beroleh hidup dan banyak dengan segala kelimpahan. Ayolah. Jadi hubungannya kan nggak formal, saudara. Paham? Ya, coba tangkap. Ya, banyak. Jadi orang Yahudi ini, rabi murid tidak tahu konsep intim. Ya, bapak dengan anak. Nggak tahu. Ya, pegawai saudara nggak bisa. Jadi hubungannya jadi bapak dengan anak. Ya, nah, kita tahu ya, berapa minggu lalu kita sudah dengar bahwa sejak Kisah Rasul 11 ayat 26, ya, tidak lagi ada sebutnya murid-murid gitu. Murid-murid Yesus enggak, tapi dikatakan Kisah 11 ayat 26 bagian B aja, di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Ya. Pertama kali disebut itu Yunaninya krematizo. Ya, di reveal ya, dinyatakan oleh Roh Kudus sebenarnya. Coba kita lihat di Lukas 2 ayat 26 ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Nah, dinyatakan oleh Roh Kudus ini krematizo sama. Ya, jadi bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ini tentang Simeon ya, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Roh Kudus ini bukan gini. Murid-murid terus bilang gini, kita daripada disebut murid Yesus, ganti yuk. Bukan. Ini di reveal.
ya, diwahyukan, ya, bahwa Kristen itu artinya anointed one, yang diurapi. Kita satu dengan Bapa. Jadi Roh Kudus itu mengganti nama murid-murid gitu kepada anak. Nah, gitu deh sebenarnya. Makanya dikatakan kan ya Aba, ya Bapa, karena Roh Kudus itu ya Aba, Bapa. Ya, diwahyukan sonship. Amin. Karena sekali lagi nih, ini supaya jelas aja ya. Ketika kalau orang mempertahankan, nggak bisa. Ini rankingnya lebih tinggi loh. Keselamatan harus ada pengudusan. Itu biasanya tuh orang itu tuh. Sorry orang. Keselamatan cuma-cuma katanya, pengudusan kalau jatuh di sini masuk neraka. Glorifikasi lagi, belum lagi. Ada kalau gagal juga masuk neraka juga. Itu bukan hubungan, saudara. Saudara lihat bahayanya ya. Kalau nggak mengerti hubungan family, nggak ada bekas anak, saudara. Nggak ada. Amin. Ya, jadi bukan ranking lebih tinggi. Tapi orang nggak percaya ya. Jadi ada orang murid si belajar sekolah teologi ya, bahkan rektor teologi ya saya pernah lihat gitu ya. Tapi nggak ada Yesusnya ada. Coba Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Karena Yesus udah greget tuh, dia bilang, "Oh, mau ikut saya. Benci bapak, benci ibu, sangkal diri, pikul salib." Udah dikasih sekaligus aja deh sama Tuhan. Orang sekarang orang Kristen, oh nggak bisa Pak Melki. Orang Kristen tuh harus pikul salib. Tuhan Yesus sebenarnya iya, kalau lo mau ikut gue hubungannya murid sama guru, ya pikul salib, bisa nggak? Sejak itu semua meninggalkan. 67, maka Yesus, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ya tetap cool aja. Mau 12 muridnya pergi juga, sampai ditanya nih, apakah kamu tidak mau pergi juga, katanya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus udah ninggalin keluarganya, udah ikut Yesus, dia udah cuma tahu Yesus keluarganya. Ya, jadi Kristen pasti murid, ya. Anak pasti murid. Jadi bukan ikut-ikutan contoh doang, bukan ya. Murid kita tadi ya udah tahu. Oke, jadi kalau sebagai anak itu bukannya higher level, bukannya level lebih gede, bukan. Kita ini percaya Yesus langsung huyos, langsung putra, langsung pewaris. Cuman perlu tahu, ya. Jadi sebagai anak itu hubungan yang terdekat dengan Bapa. Itu udah terdekat udah. Saya mah Nabi Tuhan, saya Rasul Tuhan. Tetap jauh, saudara, kalau begitu cara berpikirnya. Tetapi kalau anak yang menjadi apa tuh misalnya pelayanan kerasulan kenabian ya lain ya. Tapi kalau orang kan biasanya mau lihat ranking gitu. Ya, jadi anak selalu mau belajar dengan spirit family. Spirit family itu spirit kasih Bapa. Saya Melki nih ingin tahu warisan apa yang Bapak wariskan ke saya. Saya pengen tahu. Saya mau menikmati janji-janji dan berkat-berkat Bapak. Sama-sama katakan, saya mau menikmati janji-janji dan berkat-berkat Bapak. Saya cuma nggak mau mendengar, terima berkat Tuhan. Ya, saya percaya. Saya terima. Terus cuma ditaruh di gudang. Nggak, saya mau menikmati. Sama-sama katakan, saya mau menikmati. Bahkan kalau kita melayani, misalnya menyampaikan firman seperti ini ya, di gereja, itu melayani karena pemilik, karena kasih sejati. Itu pemilik, beda lah. Kalau yang punya toko atau punya restoran, punya bapaknya tuh beda sama
yang digaji. Beda sense-nya gitu. Ya, terus ya. Kita bagaimana kalau dibilang, bagaimana bertumbuh dalam sonship? Nah, itu tadi yang saya bilang. Jangan sampai terjebak dengan seolah-olah ranking gitu. Jadi, kalau kamu baru percaya, Pak Melki, ini orang belum tahu apa-apa begini-gini. Dia kasih tahu apa yang sangat benar di dalam dirinya. Karena di dalam dirinya ada Roh Kristus. Roh Kudus. Sonship. Spirit of sonship. Bukan kamu harus begini, kamu harus gini, kamu... Ya nggak selesai, saudara. Ya, ini sekali lagi nih hubungan 1 Timotius 1 ayat 2. Saya mau kasih lihat Rasul Paulus juga ya kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Itu jadi sebutannya anak gitu. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera selalu beriringan. Kita tahu ya. 2 Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih. Sudah lihat ya. Jadi hubungan kita membangun hubungan ini keluarga. Kalau saudara di GCB gitu ya, dibapai gitu ya, dengar firman yang Tuhan sampaikan melalui saya sebagai gembala, saudara hubungannya bapak dengan anak. Amin. Nah, nih ya, perhatikan ya, kalau ada orang tanya, gimana tuh Bu? Jangan terbalik saudara ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Supaya kita dijelaskan oleh firman Tuhan. Ya tapi kan kita harus bertumbuh, Pak Mel. Kita harus begini. Ingat aja, ranting gak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak menerima aliran makanan dari pokok. Dan ranting dengan pokok ada udah satu pohon. Galatia 4 ayat 3 dulu ya. Demikian pula kita, dibilang kita ya, orang Kristen. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, jadi kan pertanyaannya kan harus dewasa kan, akil balik itu. Jadi begini firman ya. Kalau kamu masih nepios itu bocil, botak cilik, bayi, belum akil balik tuh kan, belum akil balik tuh belum dewasa kan, ya. Takluk kepada roh-roh dunia artinya apa? Dalam masih perbudakan roh-roh dunia, makanya kalah lagi, siklus kekalahan. Nah, sekarang kita lihat kembali ke Galatia 3 ayat 23-nya ya. Kita tangkap dulu. Oh, ini kan bicara orang Yahudi kan? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi merasa paling tinggi. Padahal di mata Yesus, ya sekalipun Nikodemus orang Farisi kan datang kepada Yesus, kami tahu siapa engkau. Langsung Yesus bilang, lu nggak tahu. Kalau lu nggak lahir dari air dan roh, kamu nggak masuk ke dalam kerajaan Allah. Bingung dia langsung, kamu nggak tahu apa-apa kan? Masa kamu kayak nggak tahu? Jadi Yesus tuh sebenarnya nyindir itu. Karena apa? Karena mendatangi Yesus sebagai guru. Nah ini banyak paradoks ya, tapi saudara saya tahu, saudara paham. Dengar baik-baik Galatia 3 penjelasannya ya. Sebelum iman itu datang, kita udah tahu ya. Sama-sama katakan kebenaran iman. Kebenaran hadiah berarti kan yang kita terima. Iman nggak lakukan suatu perbuatan baru terima. Iman tuh hanya menerima. Di bawah hukum Taurat tidak ada iman. Hukum Taurat nggak ada iman. Siapa yang melakukannya baru layak. Kalau dia melakukan. Kalau iman hanya terima. Jadi iman itu datang. Siapa? Yesus. Kita sebelum datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Tadi ya. Belum akil balik. Di bawah pengawalan. Ini dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ya dikurung. Berarti dia dalam penjara hukum Taurat. Siapa pengawalan itu? Baca lanjutnya. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun, schoolmaster. Rasul Paulus menulis di Galatia ini dengan gambaran orang Romawi kalau kaya, perwira, misalnya punya anak. Kalau anaknya belum akil balik tadi, nggak ada bedanya dengan hamba. Kenapa? Walaupun dia itu anak, pewaris, tapi dia belum dewasa. Dia harus di bawah penuntun.
dididik. Gimana cara ini, gimana cara pegang pedang, gimana naik kuda, gimana nanti mengelola bisnis bapak, gimana menjadi perwira, bagaimana sampai dia diwisuda gitu. Nah, itu yang disebut nanti adopsi nanti ya, kita lihat ya. Bagi kita sampai Yesus datang supaya kita dibenarkan karena iman ya. Lihat ya, kebenaran hadiah nih. Dibenarkan karena iman. Ya, kebenaran iman. Bukan kenapa? Karena kebenarannya Yesus yang lakukan. Iman kita apa? Hanya tangan terbuka menerima. Luar biasa ya. Sekarang iman itu telah datang. Dia bilang ya 25. Yesus sudah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Schoolmaster. Apa tadi yang di atas? Penuntun itu hukum Taurat. Lihat ya, bukan saya yang ngomong nih, firman Tuhan nih. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah iman. Sebab kamu semua adalah huios, anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Jadi ketika saudara percaya Yesus, satu dengan Yesus, saudara putra, pewaris langsung. Itu kedudukannya. Jadi tidak ada hubungan dengan spiritual growth nih, pertumbuhan rohani, nggak ada nih. Ya jadi bagi saya bayangin ini nggak ada Roh Kudus Junior, nggak ada. Huios langsung putra. Wah ini ngaco Pak Melki. Gimana ngaco saudara? Kita punya Roh Kudus, masing-masing kita punya Roh Kudus. Kalau kita terima iman, ya kita putra, kita memiliki dengan hak, dengan titel, kedudukan karena apa? Karena kelahiran. Nah, kalau dibilang spirit of adoption seolah-olah darahnya beda kan? Oh, itu anak pungut tuh diadopsi, nggak ada hubungan darah biasanya. Nggak ada hubungan darah kan? Ya kecuali diadopsi anak keponakan gitu. Nggak, kalau biasanya kalau diambil adopsi kan? Ini enggak saudara. Jadi sebenarnya dengan pengertian orang Romawi ini, ketika mereka itu akil balik, ya udah bisa pakai Lamborghini bapaknya atau mobil rumah semua udah dia punya kekuasaan, titel, jabatan, itu disebutnya diadopsi lagi. Jadi yang diadopsi anaknya sendiri sebenarnya ya, anaknya sendiri dia adopt. Makanya di dalam Galatia 4 ayat 5 dikatakan gini. Ia, Yesus ya, diutus untuk menebus mereka, kita, yang takluk kepada hukum Taurat. Tadinya di bawah hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Nah ini adoption as a son. Sonship, lebih tepatnya memang sonship. Inilah pengertian sonship. Jadi bukannya gimana tumbuh dalam sonship. Nggak apa-apa ya, pertanyaannya bagus juga ya. Ini mesti ditangkap secara roh. Bertumbuhnya apa? Pengenalan. Tahu status, kedudukan, posisi, sadar, nggak mau ketipu. Bapak lu mah benci sama lu mah nggak disayang. Enggak. Ya kan? Kamu jatuh mah kamu nggak disayang lagi sama bapak. Enggak. Misalnya sama guru sekolah minggu. Anak-anak, shalom. Anak-anak jangan nakal ya. Nanti dihukum sama bapak, sama Tuhan. Kalau nggak aware, takut nggak? Takut. Lama-lama bapak itu dilihatnya sebagai apa? Tua, jenggotan, ya, matanya bekerut, kereng, udah gampang marah, cari-cari kesalahan, bawa pentungan lagi. Siap-siap pentung. Siapa yang salah nih? Melki, gue liatin. Bikin salah lagi. Tuk. Bikin salah lagi. Tuk. Nah. Jadi salah nggak? Ya, kesadaran posisi anak dengan bapaknya itu jadi salah. Itu yang dilakukan oleh anak sulung sama anak bungsu tuh. Coba kita lihat anak sulung dulu nih, gaya-gayanya gimana nih. Lukas 15. Saudara tahu ya cerita anak sulung, anak bungsu. Ini emang udah rada advance nih ya. Jadi saudara dianggap tahu deh semua. Gak apa-apa lah ya.
Anak sulung, anak bungsu, bapak nih apa, perumpamaan gimana bapak punya anak, sulung bungsu, sebenarnya dua-duanya hilang, dianggapnya anak yang bungsunya hilang, minta warisan, pergi ke tempat jauh, habis foya-foya, ya, terus jatuh miskin, makan makanan babi aja nggak bisa, pulang. Nah, terus kita bilang dia anak hilang, pulang. Padahal yang hilang dua-duanya ya, kakak sulung, anak bungsu, dua-duanya hilang. Kalau yang ini pulang, yang kakak sulung nggak pulang-pulang. Padahal anak bungsu gambaran apa? Pelacur, orang berdosa, pemungut cukai yang duduk makan bersama Yesus. Kakak sulung gambaran siapa? Gambaran orang Farisi, ahli Taurat. Ngerasa mereka lebih dekat, padahal lebih jauh. Waduh, repot ya. Mesti nangkapnya secara roh ya. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk karena kalau ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayahnya samperin juga karena begitu mengasihi ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Jadi kesadarannya apa? Kesadarannya self-righteous ya. Slave tuh ya, bahasa Inggrisnya slave tuh. Aku slave. Aku diperbudak sama bapak katanya. Self-righteous itu merasa bapak itu memperbudak. Hati-hati saudara. Pelayanan di gereja, berkhotbah, doa puasa, doa begini-begini. Wah, semua di pelayanan. Ya, sampai nggak peduli tubuh, nggak peduli keluarga, nggak peduli ini. Pokoknya doa semalam-malaman. Terus merasa gini, saya ini udah melayani. Saya ini budak bapak. Ya, tetapi belum pernah aku melanggar perintah bapak. Nah, kesadarannya apa? Self-righteous. Belum pernah melanggar, padahal bohong kan? Tuhan bilang ini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Berarti kalau dia bilang ini, bohong, ya. Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia nggak bersukacita dengan bapaknya. Dia udah pikirannya sama sahabat-sahabatnya. Nggak ada hubungan, saudara. 31, saya lompat ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, katanya. Sampai ini anakkunya nih teknon tuh ya bahasanya, generik aja. Anak child ya. Kalau tadi kan ada huios, anak dewasa putra. Kalau nepios, bocah cilik. Ya, ini anak secara generik. Ya, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapaknya sampai ingetin. Tetap mau nggak? Tetap nggak mau. Nah sekarang si anak bungsu. Lukas 15 ayat 24. Tetapi anakku ini, dia sebutnya waktu anaknya pulang, bapaknya sebut apa? Tetapi huios, pewaris tetap, telah mati dan menjadi hidup kembali. Ketika saudara percaya Yesus, saudara tadinya mati, saudara hidup kembali. Zoe. Ya, yang telah hilang, tadinya kita hilang, stres, didapat kembali, pulang ke rumah. Maka mulailah mereka bersuka ria. Ya, jadi kalau Kristen self-righteous, ya, itu sebenarnya huios. Mereka kan dia bilang, aku punya, kamu punya nak. Ya, sebenarnya dewasa, tetapi jatuh lagi dari ketinggian kasih karunia. Nah ini bicara orang Kristen. Yang apa? Yang jatuh dari ketinggian kasih karunia kepada di bawah hukum Taurat lagi. Jadi self-righteous. Kesadarannya adalah kebenaran diri, bukan kebenaran Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, kebenaran Kristus yang saudara punya. Ya, jadi si sulung ini pahit, kecewa, iri, marah. Ya, karena dari huios itu kembali ke roh bocah cilik, bayi. Ya. Nah, anak bungsu ketika dia belum sampai rumah bapaknya, dia mikir, saya jadi hamba aja deh.
bilang sama bapak. Tapi dia belum ngomong gitu, bapaknya langsung peluk dia, cium dia, ya, lekas bawa jubah, cincin, kasut, lekas potong lembu, gambaran Yesus, lembu anakan, darah, korban Yesus, pesta. Pertanyaan, dia ngomong apa? Oh jangan papa, jangan bapak, saya nggak layak, saya nggak layak. Dia diam aja, saudara. Dia nggak bilang apa-apa, ya dia terima aja semua. Ya jangan sampai terbalik-terbalik maksudnya. Ya, jadi seolah-olah, wah, kasih karunia, kasih itu mah TK. Ya, ayo dong, maju dong. Jadi ngerti nih hukum Taurat. 10 perintah Allah, 613. Hukum, aturan, perintah, ketetapan di bawahnya. Saya baru denger tuh. Ya makanya, tahu aja enggak. Ya, ini baru jadi university nih. Makanya banyak orang semakin dia tahu, semakin dia bodoh jadinya. Karena dia nggak tahu apa-apa tentang hubungan. Ya, jadi perjanjian baru tentang apa, saudara? Tentang iman, tentang believing. Memang akan berefek kepada perilaku, jangan takut. Ya, perjanjian baru tentang apa? Unlearning, ya, meninggalkan ajaran-ajaran dunia, cara-cara dunia. Mungkin dari orang tua kita tadinya. Tradisi-tradisi. Lu ya Mel, kalau mau sukses harus kerja keras. Kalau perlu tidur cuma 3 jam. Ya Tuhan nggak bilang begitu. Di dalam tidurmu, restmu, aku akan perintahkan berkat. Beda nggak? Beda. Ya kalau gitu tidur aja. Nah, ada orang ekstrim kan, bocah cilik nggak bisa nangkep saudara yang kayak gitu. Contoh ya, ini contoh Yesus nih. Saudara agak panjang nih ya, karena banyak memang. Ceritanya harus sampai paham. Kenapa diulang-ulang juga. Yesus nih, Yesus. Yohanes 13 ayat 3. Dengar ya, baca sama-sama. Yesus tahu nggak? Tahu. Tahu apa? Bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Berarti segala sesuatu milik dia nggak? Milik dia. Dan bahwa dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia tahu dia itu dari Allah, dari Bapa, ya, dari Tuhan, dan kembali kepada Allah. Berarti posisinya tinggi nggak? Bukan tinggi lagi, ya, mentok udah. Dia itu adalah Allah. Bapa, Anak, dan Roh satu. Amin. Ya dia tahu. Nah ketika dia tahu, dia buatnya apa? Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dia mencuci kakinya dengan kesadaran apa? Tahu bahwa dia adalah Allah. Jadi ketika saudara itu tahu posisi saudara, kedudukan saudara, ya, apa ya ia buat atau perilakunya, hasil dia tahu siapa dia dan dari mana dia. Itu membuat kita membagikan Injil, kabar baik itu tenang, saudara. Ketika saudara makin banyak tahu, makin nerima pengertian dengan benar, saudara berperilaku akan rendah hati gitu aja deh, kalau jangan contoh Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau si sulung melakukan performance, good thing, seolah-olah perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi bukan God things, ya, bukan hal-hal yang dari Tuhan. Ya. Jadi saya terus beritakan Injil, ya, karena Tuhan, Roh Kudus akan mengajar kita untuk lepaskan spirit dunia ini. Ya tentu murid-murid kan udah mulai ribut kan, waktu cuci kaki emang adatnya kan. Mestinya nih mencuci kaki itu adalah pekerjaan pelayan, ada hamba kan, ada pelayan di rumah. Pekerjaan yang paling rendah apa? Nyuci kaki tamu gitu. Daripada masak atau nyapu atau ngepel, yang paling rendah apa? Nyuci kaki tamu. Nah, murid-murid ini gantian kan. Terus giliran lu, enggak. Giliran lu, Andreas, enggak. Giliran lu. Ya saling lempar-lempar.
Tetapi mereka tidak tahu mereka itu siapa. Yesus tahu. Paradoks ya. Yakinlah, semakin saudara tahu posisi kedudukan saudara, semakin saudara menyerap semua apa yang dalam Kristus, perilaku saudara atau anak saudara atau siapapun yang mendengar semakin baik. Luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tuh lihat ya. Jadi kenapa semakin baik? Karena kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya lihat ya. Ketika saya anak, saya memiliki Roh Kudus. Kalau saya belajar sekarang, saya bukan hubungan rabi dengan murid, bukan. Tapi supaya saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saya. Saya tahu warisan saya. Saya tahu kedudukan saya. Seperti Yesus tahu, dia tahu bahwa dia dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia tahu, sama sekali tahu bahwa segala sesuatu, langit dan bumi dan segala isi adalah miliknya. Amin. Luar biasa ya, kontras ya. Kalau saudara bilang, ya tapi Pak, dunia juga benar. Enggak, roh dunia bilang gini, Anda harus bayar. Enggak ada makan siang gratis. Ya, Roh Kudus beda sekali. Saudara, Melki, kamu ada kebenaran Allah dalam Kristus. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Percaya benar yang membuat kamu rendah hati. Ya, tahu warisan kamu itu cuma-cuma, itu yang membuat kamu lebih rendah hati lagi. Luar biasa ya. Jadi pendekatan orang sombong apa? Saya udah tahu. Nikodemus ya, perempuan Samaria nggak tahu apa-apa ya, langsung Tuhan wahyukan apa? Saya ini Mesias. Dia langsung jadi penginjil ya. Jadi apa untungnya mengatai Tuhan sebagai Bapa? Nih Yesus sendiri, saudara belum bosan ya dengarnya ya, tanggunglah dikit lagi ya, karena ini luar biasa pentingnya ya. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Perhatikan ya, garis bawahi namamu. Yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, artinya murid-murid ini kan dari dunia. Ditebus kan, diberikan kepada Yesus. Dan Yesus nyatakan nama. Nah, mereka itu milikmu dan engkau memberikan memberikan mereka kepadaku. Dan mereka menuruti firman-Mu. Ayat 6 aja tadi, 6a ya, sorry kebaca terusnya ya. 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Tuh lihat ya. Memberikan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Supaya apa? Supaya memiliki kesadaran kasih Bapa. Tadi dikatakan aku memberitahukan namamu. Itu kan berarti nama, kan ada yang orang Kristen sekarang ributin juga ya. Harus Yahweh, harus Yehova. Jangan Allah, jangan ini, jangan itu. Itu bagi saya linguistik aja. Dan gelar-gelar itu kita pelajari. Saya percaya kita mempunyai Allah atau Yahweh, Abraham, Ishak, Yakub, ya, El Shaddai. Jadi semua gelar-gelar atribut Tuhan itu memang iya. Ya, ayat 11 bilang, sebentar. Matius 6 ayat 26 ya. Jadi Yesus itu kasih tahu, kan tadi dibilang kasih tahu namamu kan. Jadi kalau saudara baca Alkitab di Injil, Tuhan Yesus itu selalu menyingkapkan Bapa tadi yang seperti di awal saya katakan. Contoh ya, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nggak nabur, nggak nuai, nggak punya tabungan. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, jadi yang diperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya apa? Bapa. Ya, konstan mendeklarasikan Bapa. Ya, sekalipun misalnya seorang Jokowi presiden atau seorang menteri, seorang chef terkenal,
Kalau di rumah sama anaknya disebut, dipandang sebagai apa? Daddy, ya, papa. Nah, ada apa di dalam kita bisa mengenal? Sekarang ada proteksi, saudara. Pemeliharaan nih. Pemeliharaan proteksi ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini doa Yesus. Yesus masih ada, tapi dia udah melihat vision ke depan. Tapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Tadi kan dia kembali kepada Bapa kan? Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ya, pelihara mereka artinya protect mereka di dalam nama Bapa, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi betul ya, kalau kita bilang, siapa yang nama Tuhanmu? Yesus, ya. God Almighty that save, Savior. Betul. Yesus. Tapi kita kita kenal Yesus itu atau Tuhan semesta alam itu sebagai apa? Bapa. 12 Yohanes 17. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka, ya. Aku memelihara mereka dalam namamu, diulang-ulang ya, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah itu dalam kitab suci ya. Semua diprotek, semua terproteksi, terlindungi. Ternyata kita terlindungi di dalam nama Bapa, saudara. Di dahi kita ada nama Yesus dan nama Bapa. Satu ya, ingat ya. Jadi Wahyu 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan pohon atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi ada meterai nih. Saudara bicara bumi yang rusak, laut, ya, pohon-pohon, itu bicara sekeliling kita tuh. Tapi kita diprotek. Sama-sama katakan kita diprotek. Di seal, ya. Ditulis di dalam Wahyu 14 ayat 1 bagian B aja nih ya. Dan di dahi mereka tertulis namanya Yesus dan nama Bapanya. Jadi di alam roh, saudara, dengan kesadaran penuh, ya, semakin meningkat penuh dengan kesadaran hubungan, dengan kesadaran yang penuh, ada nama Bapa. Semua roh-roh di alam roh yang kita nggak lihat ini secara mata jasmani, lihat saudara. Makanya nggak heran ya kalau ada dulu tukang santet, tukang apa tuh, yang tukang teluh, tukang ini. Kalau ada orang gini, pesen dong, itu gue benci tuh sama si Melki tuh, pendeta Melki tuh, tolong disantet gitu. Nih gue kasih dah, mau 1 miliar juga dikasih. Dia orang Kristen, iya, nggak berani dia, saudara. Kenapa? Udah tahu pasti bahwa pasti balik ke dia. Semakin keras ditimpa. Jadi jangan dengerin lagi tuh, jangan. Ya kadang-kadang ada pendeta-pendeta dulunya mantan tukang teluh, tukang santet, tukang ramal, tukang gini, yang diceritain muter-muter di situ. Padahal saudara udah nggak ada hubungan lagi dengan yang kayak gitu. Saudara diproteksi. Ada meterai nama Bapa, nama Yesus di dahi saudara. Kalau di luar Yesus, iblis berusaha apa? Di dahi, di tangan di meterai apa? 666. Ya, upaya diri, pikiran sendiri. Kita apa? Kenapa kita dimeterai? Karena kita memiliki kebenaran oleh iman. Ini rahasia hubungan Bapak dengan anak. Dari perjanjian lama udah ditulis sebenarnya. Yeremia, nih, bagus sekali, luar biasa. Jadi ada proteksi, ada warisan. Diulang-ulang ya, proteksi, warisan. Saudara, ada nama Bapak di dahi kita. Jadi pikirku, ayat 19. Sungguh aku tak mau menempatkan kau di tengah-tengah anak-anakku. Ya, jadi kita mau ditaruh sebagai anak, maksudnya gitu ya. Dan memberikan kepadamu negeri yang indah. Jadi kalau anak, kita diwarisi apa? Negeri yang indah, Kanaan kan? Milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Jadi kalau bicara kita dari bangsa-bangsa, Tuhan mau wariskan kita yang paling indah.
yang paling permai. Tuh, udah pakai paling tuh. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku. Ya, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Jadi Yeremia tuh menerima pewahyuan tentang kita. Tentang Yesus, memperkenalkan tuh diulang, Bapak, Bapak, Bapak. Dari nama Bapak. New King James, tadi New King James bilang apa? Sama kan? But I said, how can I put you among the children. Jadi sebagai anak. And I give you pleasant land. Ya, tanah yang tanah kenikmatan gitu. A beautiful heritage. Warisan yang indah. Of the host of nation. Tuh ya, dari segala bangsa. Tuh udah dikasih yang paling indah. And I said, you shall call me my father. Ya, not turn away from me. Turn away apa? Balik ke hukum Taurat. Nggak bisa. Ya, kita sekaligus bilang Bapak, sekaligus hidup di hukum Taurat. Karena itu bukan kebenaran iman. Ya, jadi kasih Bapak. Proteksi, warisan, kesembuhan. Tadi ya, roti anak-anak kan dari Bapak. Saudara, sebaliknya ya, ini sebagai pembanding. Ya, statistik di Amerika berapa persen tuh? 70-an% lebih. Mereka itu kehilangan 72,2 ya, populasi di Amerika itu fatherlessness. Jadi social problem atau problem yang utama dari family yang dihadapi Amerika. Coba terus statistiknya. 85% anak muda di penjara dari rumah-rumah yang tidak ada bapak. Absennya bapak. Terus 90% orang yang gak punya rumah atau anak-anak yang lari dari rumah, fatherless juga, gak punya bapak di rumahnya. Ini betul bapak jasmani ya, tapi spirit apa tuh? Orphan itu ya. Terus saya lihat satu lagi. 60% yang bunuh diri bahkan dari fatherless home, yang gak punya bapak. Orphan spirit, spirit piatu, yatim ya. Yatim ayahnya apa ibunya tuh? Yatim piatu kan dua-duanya ya. Orphan. Inilah terjadi yang di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian bagian terakhir Malaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang curse, mengukul bumi sehingga musnah ya, mengutuk sebenarnya, curse. Itu yang terjadi. Jadi perjanjian lama diakhiri dengan curse. Malaki 4 ayat 6. Perjanjian baru diakhiri dengan apa? Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara gak pernah ditinggalkan, gak pernah dilupakan. Gak pernah ditinggalkan sedetik pun oleh Bapa. Kita gak pernah lagi fatherlessness gitu ya. Ketidakberadaan Bapa. Kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Kita udah tahu Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Bukan semua orang tuh kesembuhan, ya pergi dong ke rumah sakit ke ini. Yesus juga nggak lakukan itu. Tapi semua orang yang datang kepadanya disembuhkan. Nature dia ada penyembuhan. Setelah keselamatan, kesehatan nomor 1, seperti saya bilang. Karena itu Tuhan bilang maut itu musuhnya, enemy. Ya, jadi keintiman hubungan ini itu bukan familiarity. Apa tuh familiar? Saya kenal, saya tahu. Ya, tetapi kita jaga terus kesadaran akan sonship ini, keputraan. Ya, berdoa seperti hubungan yang gak formal ini, hubungan bapak dengan anak. Bilang bapak, pi, daddy. Ya, rasakan kehadirannya gitu. Enjoy. Ya, kalau dia bicara mungkin bukan hal-hal rohani ayat itu bukan. Tapi hanya ada bilang, itu coba
masak air atau apa gitu. Ya nggak tahu, catat aja. Nah, ya, jadi sekali lagi Bapak itu dikatakan gini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, freely give us all things, memberikan segala sesuatu cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara lihat, kalau saudara memiliki kedalaman, kekentalan gitu ya, hubungan yang kesadaran penuh, apa ya, bukan artinya bukan ngeden sih sebenarnya. Tahulah hubungan bapak sama anak kan nggak ngeden, saudara. Ya, kita terima semua. Ya, sama-sama katakan, saya adalah anak bapak. Saya menerima semua cuma-cuma. Bapak sudah berikan yang terhebat, yang terkasih, yang tersayang, yaitu Yesus, anaknya yang paling dikasih, paling dicintai, darling of heaven, termulia di sorga, diberikan sama saya. Dan saya diangkat sedarah lagi jadi anak karena di dalam Yesus. Masa keuangan saya lebih tinggi daripada Yesus? Nggak mungkin. Masa kesembuhan saya, kesehatan saya lebih tinggi dari Yesus? Nggak mungkin. Semua pasti di bawah, lebih rendah. Ini aja sudah dikasih yang termulia, yang terhebat. Masakan yang ini ditahan? Haleluya. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh, saya fatherlessness. Saya merasa tidak ada yang menyintai saya. Saya kehilangan banyak. Saya hidup dalam tidak ada yang mencintai saya. Dan saya mendengar bahwa saya punya Bapa kalau saya percaya Yesus. Dan tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar rekaman YouTube ini. Saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Engkau Juru Selamat saya, dan sekarang Engkau Bapa saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Tuhan semesta alam adalah Bapa saya. Dan saya mewarisi semua. Apa yang Bapa punya, saya punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, saya sangat diberkati yang menyampaikan karena telinga saya juga mendengar. Ya, saya dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Kita punya Bapa di dalam Yesus, kakak sulung kita, Aba kita luar biasa. Ya, kita siapkan perjamuan kudus kita malam ini. Ya, Tuhan Yesus memperkenalkan Tuhan semesta alam adalah Bapa buat kita, Abah, Papi, Dedi, ya. Dan kita ingat bahwa itu semua sudah dibayar. Kita tahu juga tadi ya, Dedi kita nature-nya adalah kesembuhan buat kita. Karena itu dipisahkan ya, ada roti, ada anggur. Kita mengakui tubuh Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya buat kita apa? Kehidupan. Ya, kita mewarisi Zoe, kehidupan. Proteksi dari Bapa. Ya, tubuh Kristus itu diremukkan. Ya, hancur-hancuran Tuhan Yesus waktu berjalan di kayu salib. Ya, supaya saudara utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam di kayu salib, keluar air dan darah, supaya semua dosa saudara dihapus. Dosa masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk habis sampai tulang-tulangnya tersingkap. Dia menanggung sakit kita, penyakit kita. Sudah ditimpa kepada dia. Saudara nggak perlu sakit. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara sudah sembuh. Saudara harus bisa terima kesembuhan. Digantung di kayu salib. Terima tuh, kita udah lihat di rekaman di belakang. Ya, semua kutuk, semua murka, semua api, kemurkaan, semua penghukuman yang mestinya menimpa kita, penyakit, semua penghukuman
diterap semua oleh Yesus. Sehingga kita dapat rest dan bersandar pada kemurahan dan kebaikannya saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur, seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ada Zoe Life, Zoe Cosmos, DNA Kristus, dan setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Luar biasa, luar biasa. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, kasihnya, dadanya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, dari semua korosi, sudah ditebus. Kita makan roti yang diolesi butter, gandum yang terbaik tuh, terbaik saudara dari surga, diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, kepala sehat, Yesus, tubuh sehat. Amin. Terima kesembuhan Tuhan. Roti anak-anak. Ya, sudah makan, ini tangan perjanjian baru, dimeteraikan darahku untuk pengampunan segala dosamu. Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Segala dosa kita di taken away, disingkirkan. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin pernah ingat lagi. Tidak mungkin diinput. Kita di bawah air terjun darah Yesus, continue berkelanjutan. Saudara, dengan saudara ada kebenaran Allah dalam Kristus, dan saudara adalah anak. Anak Bapa, mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, Geshem Baraka, manifestasi berkat berlimpah-limpah dari Bapa. Mewarisi Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi golden oil dari golden pipe, minyak emas dari pipa emas. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Semua mau diwarisan kita, semua milik kita. Karena kita anak, apa Bapak punya, kita punya. Mewarisi karisma juga, warisan anak sulung, karuniakannya roh. Luar biasa ya. Saudara bersemangat menerima semua apa yang Tuhan sudah bayar. Overpayment, ya, dibayar lebih. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari tutup dengan ucapan syukur kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus bertumbuh di dalam sonship, ya, sonship, putra.